Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun di SMP Negeri 275 dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran seni budaya kelas 9. Anak-anakku yang hebat, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga kalian dan tetap berada di rumah di masa pandemi ini. Anak-anakku yang senantiasa Ibu banggakan, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan kedua dari pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang pameran di sekolah. Coba siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Nah, oke. Kalian pasti masih ingat karena kalian telah mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Tetapi Ibu tetap mengingatkan kepada kalian yang belum mengumpulkan pekerjaan atau tugas minggu yang lalu, segera dikumpulkan karena bagaimanapun kalau kalian tidak mengumpulkan tugas tersebut, Bu Atun belum bisa memastikan bahwa kalian ikut belajar dalam materi pameran atau konsep dasar dalam pameran. Baik anak-anakku, pasti kalian masih ingat apa itu pengertian pameran. Kemudian minggu lalu kita juga belajar tentang jenis-jenis pameran berdasarkan jenis karyanya, berdasarkan pesertanya, dan berdasarkan tempat penyelenggaraannya. Dan kalian juga telah mempelajari tentang tujuan pameran dan fungsi pameran di sekolah. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan tentang materi yaitu perencanaan pameran di sekolah. Bagaimana sih kita bisa melaksanakan pameran atau suatu kegiatan? Anak-anak jangan lupa bahwa segala sesuatu itu kalau kita laksanakan dengan tiba-tiba atau kita laksanakan dengan mendadak, pasti hasilnya kurang bagus. Nah, semua itu memerlukan suatu perencanaan. Nah, tidak kalah penting dengan pelaksanaan. Yang namanya perencanaan itu kalau kita laksanakan, maka maksimal hasilnya. Pelaksanaannya juga lebih lancar dan hasilnya juga lebih baik. Baik anak-anak, mari kita ikuti apa sih kegiatan pameran dalam hal ini yang akan kita laksanakan itu apa saja. Tentu saja dalam kegiatan pameran itu kita memerlukan adanya kepanitiaan. Kemudian juga kalau sudah terbentuk panitia, maka kita akan membagi tugas ke dalam panitia tersebut dan melaksanakan tugas mengawali dengan menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Nah, anak-anak nanti kita akan jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa dalam kegiatan pameran itu perlu diorganisir atau perlu ada yang mengomandani atau ada yang memimpin. Juga ada yang mewakili jika pemimpin tidak ada, kemudian ada juru tulisnya, ada juga yang juru bayarnya siapa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Nah, kesatuan itu kita sebut dengan organisasi dalam kegiatan yang kita sebut dengan panitia kegiatan atau kita sebut juga dengan kepanitiaan. Kita kalau lihat di sini, nanti kita akan tahu kepanitiaan dalam suatu kegiatan itu yang kita butuhkan apa saja sih? Yaitu ada penanggung jawab, ada pembimbing, ada ketua pelaksana, kemudian ada sekretaris, ada bendahara,
ada seksi-seksi ya. Kemudian ada seksi acara, kemudian seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi dan sebagainya. Nah, anak-anak kita akan lihat di sini nanti dalam kepanitiaan itu sebenarnya ada dua ya. Ada panitia pengarah atau kita sebut dengan steering committee dan juga ada panitia pelaksana atau kita sebut dengan organizing committee. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tugas kepanitiaan yang biasanya ini dijabarkan dalam surat tugas panitia atau dalam rapat panitia. Dan nanti yang ketiga kita akan mencoba mempelajari bagaimana menyusun rencana kerja atau yang biasanya kita sebut dengan menyusun proposal dan membuat jadwal kerja. Jadwal kerja atau jadwal kegiatan itu adalah jadwal kapan kita melaksanakan rangkaian kegiatan itu ya, mulai dari mungkin dari rapat panitia, kemudian persiapan, kemudian bagaimana pengumpulan karya, kemudian menyeleksi karya, kemudian mungkin ada gladi bersih dan sebagainya sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi itu nanti dibuat jadwalnya supaya apa? Kegiatan tersebut bisa tersusun secara rapi, terlaksana secara runtut sehingga hasilnya bisa sesuai dengan rencana yang terdapat pada proposal. Baik anak-anak, sekarang kita akan lihat tugas-tugas panitia dalam kegiatan. Pelindung dan penanggung jawab ini biasanya kalau di sekolah dijabat oleh kepala sekolah ya. Oleh kepala sekolah atau juga bisa juga oleh penasehatnya yaitu pembina dan penasehat yaitu guru seni budaya dan guru-guru yang lain yang mengampu dalam materi pelajaran seni budaya. Nah, tugas dan tanggung jawab dari pelindung dan penanggung jawab itu adalah satu, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik buruknya, lancar tidaknya itu yang bertanggung jawab nanti adalah pelindung atau kalau misalnya ada pertanyaan dari pemerintah setempat atau dari dinas itu nanti yang bertanggung jawab adalah pelindung atau penanggung jawab ini. Biasanya tadi yang seperti Ibu sampaikan adalah kepala sekolah atau guru pembina atau guru mata pengampu mata pelajaran. Nah, tugasnya lagi adalah memberikan nasihat atau saran dan pemecahan masalah di lapangan baik kepada pembina, pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. Jadi pelindung ini kalau ada hal-hal yang kurang pas dilaksanakan atau yang panitia merasa bingung atau panitia merasa kesulitan, mengalami hambatan, maka akan diarahkan atau akan diberikan solusinya. Biasanya pelindung ini akan memberikan saran-saran atau solusi yang terjadi solusi-solusi masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian ada pembimbing. Pembimbing atau pembina di sini tadi saya sampaikan bahwa Ibu sampaikan bahwa pembimbing atau pembina biasanya dipegang atau dijabat oleh guru seni budaya. Tugasnya adalah membimbing, memberi masukan dan saran juga kepada panitia dan juga bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Jadi ini tidak lepas dari keberhasilan dan tidaknya suatu kegiatan itu tidak hanya tergantung pada panitia pelaksana saja, tetapi juga panitia pengarah juga bertanggung jawab karena yang memberikan arahan atau yang memberikan saran-saran masukan kepada panitia pelaksana. Selanjutnya, ketua. Apa tugas ketua? Yaitu mengkoordinasi kerja seluruh panitia
kerja termasuk sekretaris dan bendahara, dan mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Kemudian bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Sekretaris bertugas menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk, menyiapkan surat izin, menangani urusan ke dalam, dan menyiapkan surat untuk panitia dan siswa. Jadi membuat surat untuk panitia dan siswa. Bendahara tugasnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan, mengkoordinasi, dan yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tugas tanggung jawab dari seksi acara, yaitu mengkoordinasi para pendukung acara. Siapa saja sih yang mau mengisi acara tersebut, yang terlibat dalam acara tersebut, siapa nanti yang akan membuka acara, siapa nanti yang bertugas berdoa, siapa nanti yang bertugas di stand-stand dan sebagainya. Kemudian menyiapkan susunan acara. Biasanya ini untuk susunan acara itu dibuat untuk membuka pameran dan menutup pameran. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Selanjutnya, seksi publikasi, menyediakan surat izin pameran, membuat poster dan spanduk, kemudian menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, menyampaikan undangan, dan sebagainya ya. Kemudian, meskipun tidak jalan sendiri, tetapi seksi publikasi inilah yang bertanggung jawab apakah undangan itu nyampe atau tidak. Kemudian siapa yang membuat undangannya? Ya, seksi publikasi ini bekerja sama dengan sekretaris. Kemudian seksi konsumsi, menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, dan bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi, baik merencanakan konsumsi, membayar konsumsi, dan mendistribusikan konsumsi. Kemudian berikutnya adalah seksi perlengkapan, itu tugasnya mengkoordinasikan persiapan tempat kegiatan pameran dilaksanakan, mau di mana tempatnya, luasnya yang diperlukan atau ruangan yang diperlukan, atau kalau lapangan seberapa luas lapangan yang diperlukan, kalau itu di ruang mana saja, seberapa yang diperlukan. Kemudian perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam pembukaan ataupun penutupan maupun dalam memamerkan karya-karya itu apa sih yang akan diperlukan peralatannya, dan menyediakan tenaga untuk membantu menyiapkan tempat serta memasang karya-karya. Yang selanjutnya adalah seksi dokumentasi. Di sini memiliki tugas yaitu mendokumentasikan semua kegiatan pameran, baik berupa foto atau bisa juga berupa video. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tugas-tugas panitia. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagaimana menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Rencana kerja adalah apa dulu? Kita harus tahu dulu, apa sih rencana kerja itu? Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Biasanya ini tertuang pada proposal. Jadi rencana kerja ini biasanya tertuang di dalam proposal itu atau dibuat menjadi sebuah proposal. Nah, rencana kerja ini maksudnya adalah dibuat agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik, sehingga tidak ada sesuatu hal yang terlewatkan. Nah, berisi apa saja sih? Nah, rencana kerja ini juga disusun secara sistematis, harus disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Jadi proposal ini atau rencana kerja ini yang disusun
biasanya disusun secara sistematis dan harus terinci. Untuk apa? Biasanya disusun dalam kegiatan yang bersifat formal. Kemudian juga diperlukan, kenapa harus disusun proposal? Karena diperlukan untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan pihak lain, dan dibuat juga dalam bentuk formal dan standar sesuai dengan aturan di dalam kaidah bahasa Indonesia ataupun karya-karya ilmiah. Nah, selanjutnya siapa yang menyusun? Siapa yang menyusun proposal ini yang bertugas? Nah, proposal ini disusun oleh ketua pelaksana beserta wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara pameran, dan disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk dari pembina, ya. Disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, atau petunjuk dari pembina. Jadi bukan semaunya sendiri, tapi diarahkan. Nah, selanjutnya apa saja yang termuat dalam proposal? Ada judul proposal pameran, ya. Judulnya apa? Judulnya misalnya Pameran Seni Karya Seni Rupa SMP Negeri 275 tahun 2021. Isinya di situ ada pendahuluan, kemudian ada fungsi dan tujuan, kemudian ada tema pameran. Pendahuluan itu yang sesuatu yang melatar belakangi terselenggaranya kegiatan pameran. Fungsi dan tujuannya sudah jelas di sini. Ada dalam fungsi dan tujuan ini berada pada fungsi dan tujuan pameran yang minggu lalu kita pelajari. Kemudian tema pamerannya apa? Biasanya kalau sudah ada temanya, maka ini akan ada kaitannya dengan materi yang dipamerkan, ya. Jadi biasanya berkaitan. Kemudian waktu dan tempat penyelenggaraan pameran, kapan waktunya, hari, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa, tempat penyelenggaraannya di mana, gitu harus jelas. Apakah di gedung atau di lapangan atau di sekolah atau di suatu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam proposal itu juga harus ada susunan panitia pameran, ya. Dicantumkan susunan kepanitiaannya secara lengkap, dan harus tercantum juga anggaran pameran yang akan dibutuhkan atau diperlukan. Nah, anggaran pameran ini harus tahu dulu sumber dananya dari mana nanti yang akan kita kita akan memperoleh sumber dana itu dari mana? Apakah dari sekolah, apakah dari murni dari iuran siswa, atau dari donatur dari suatu badan atau dari suatu lembaga. Kemudian juga harus jelas untuk apa saja pengeluaran ini direncanakan, untuk apa saja. Semua yang membidangi seksi ataupun semua dalam kepanitiaan itu, baik itu ketua, kesekretariatan, kemudian ada seksi-seksi dokumentasi, perlengkapan, konsumsi, ada seksi keamanan misalnya gitu. Ada seksi acara itu pasti mungkin membutuhkan biaya. Nah, itulah yang harus kalian susun anggaran-anggarannya. Kemudian kalian nanti susun di dalam anggaran pameran itu ada pendapatan diperkirakan dari mana saja dan pengeluarannya untuk apa saja. Nah, dan yang terakhir, anak-anak nanti harus buat kalimat penutup dalam proposal tersebut yang isinya dalam penutup itu biasanya meminta izin, memohon doa restu, dan memohon persetujuan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran, ya. Biasanya itu kepada kepala sekolah atau juga proposal yang ditujukan kepada suatu lembaga untuk mencari dana. Nah, di situ nanti ada kalimat-kalimat penutup yang mengharapkan kontribusi daripada pejabat yang dituju atau lembaga yang dituju untuk
mungkin untuk membantu secara material ataupun secara spiritual. Nah, anak-anak itu yang terdapat di dalam, yang termuat dalam proposal, nanti kalian akan ada tugas menyusun proposal. Nah, kemudian membuat jadwal kegiatan penyelenggaraan pameran. Mulai dari apa sih? Biasanya menyusun kepanitiaan juga. Kalau panitia sudah tersusun, proposal sudah tersusun, maka tugas panitia selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatannya. Misalnya rapat pertama, kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Yang kedua misalnya mencari dana dari kapan sampai kapan. Kemudian misalnya mengumpulkan karya siswa dari kapan sampai kapan gitu, ada tanggalnya. Kemudian melakukan seleksi, kemudian latihan gladi kotor, latihan gladi bersih, kemudian pelaksanaan, dan terakhir mungkin evaluasi. Nah, itu harus jelas ya, kapan waktunya, tanggalnya itu harus jelas sehingga tinggal melaksanakan. Baik anak-anak, untuk yang terakhir tugas kalian adalah membuat proposal dan jadwal kegiatan pameran seni rupa dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Nah, nanti kita tinggal pelaksanaannya, kalau misalnya hari ini berarti 2 minggu yang akan datang kapan. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu yang akan datang. Bertemu kembali. Sebelumnya Ibu selalu pesan kepada kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.